Kung, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini pada sekitar jelang kejadian 30 SPKI, aku nggak ada di mana, sama lagi ngapain waktu itu? Gini ya, cerita G30S ini agak panjang. Kebetulan Agung pada saat itu di Jakarta ya, tugas di Jakarta. Nah, Agung mau ceritakan sedikit agak panjang supaya ngerti backgroundnya, latar belakangnya. Pada saat itu Indonesia itu sudah menyelesaikan merebut Irian Barat. Tapi setelah merebut Irian Barat berhasil, kemudian Indonesia ini ada masalah lagi dengan Malaysia sehingga terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Itu kekuatan Indonesia terutama angkatan bersenjata itu lagi besar-besarnya. Bersamaan itu maka semua perhatian kepada menyelesaikan dengan Malaysia. Dan dimungkinkan besar akan terjadi perang dengan Malaysia itu. Sebagian besar pasukan sudah disiapkan ke perbatasan di Kalimantan sana, sebagian yang lain masih di Jawa, terutama yang Agung ini kan kebetulan Angkatan Darat, jadi yang Agung tahu dari Angkatan Darat yang. Nah, Agung di Jakarta melihat bulan-bulan awal September gitu, di Jakarta itu banyak sekali tentara. Nah, pada saat itu Bung Karno, presiden kita yang kebetulan juga pemimpin besar revolusi PBR, itu kalau pidato selalu menginginkan kita harus gotong royong untuk menghadapi semua kesulitan. Segala masalah. Dan didukung. Gotong royong di situ adalah gotong royong budaya kita. Budaya kita itu kalau ada pekerjaan berat itu diselesaikan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, gotong royong, holopis, kuntul baris. Nah, itu juga gitu. Ketika situasinya makin sulit, keadaan politik di dalam negeri itu kacau. Kacaunya itu ada pertanyaan, kalau Agung waktu itu ada pertanyaan. Karena bolak-balik ada pidato. Ibu Pertiwi sedang hamil tua. Itu nggak ngerti Agung ada apa. Ya. Ibu Pertiwi sedang hamil tua. Nah, kita semua juga nggak, Agung masih muda ya, masih letnan 2. Agung nggak muda, nggak ngerti itu. Agung pada saat itu kebetulan disiapkan untuk membawa pasukan detasemen 12,7 ke Kalimantan. Agung persiapan. Agung itu rencananya berangkat tanggal 2 Oktober. Jadi pada tanggal 30 Oktober itu Agung siap-siap mau berangkat untuk ke Kalimantan. Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Tapi tadi itu Agung katakan, di Jakarta itu banyak sekali tentara. Banyak sekali. Ada apa juga nggak tahu. Tapi yang pasti itu akan memperingati 5 Oktober. 5 Oktober itu Hari Angkatan Bersenjata. Itu biasanya dilakukan di Senayan, parkir timur Senayan. Tapi pada saat itu akan direncanakan di Ancol. Belum Ancol seperti sekarang ya. Dulu Ancol itu masih tanah lapang itu diuruk untuk Ancol seperti sekarang. Ada jembatan itu, jembatan dari bambu-bambu itu untuk masuk pasukan. Nah, Agung pada sekitar tanggal-tanggal 25, 26 Oktober itu diajak latihan ke Senayan untuk upacara Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober. Tapi kemudian Agung tidak jadi ikut karena Agung dipersiapkan untuk ke Kalimantan, diganti yang lain. Nah, pada tanggal 30 September itu untuk pribadi Agung itu sesuatu yang mengesankan. Karena Agung ketemu Nin, itu Agung mau pacaran pertama kali sama Nin, itu Agung ngejak Nin makan malam di restoran Gumarang di Tanjung Priok. Nah, Nin ngejak temannya 2, Agung makan malam di sana. Agung pinjam mobil dulu dari kakak Agung di Kebayoran, bawa mobil Morris kecil gitu, terus makan malam tanggal 30. Kira-kira ya jam 7 malam lah, Agung makan malam di Priok. Nah, setelah makan itu Agung pulang, ngantarkan Nin ke Rawamangun, antara perapatan Cempaka Putih
Kelapa Gading, itu Akung diselip banyak truk tentara. Tapi ya nggak ngerti, diperkirakan tentara-tentara itu adalah bagian akan upacara 5 Oktober. Bagi upacara itu. Ya, ya. Terus Akung kembalikan mobil ke kakak, terus Akung kembali tidur. Akung tidak tahu pagi-pagi jam 5, itu radio itu rame. Rame ada jenderal dibawa pergi, tapi belum ada beritanya, nggak ngerti. Jadi Akung akhirnya jam 6:30 pagi di asrama persiapan mau ke Kalimantan, kan Kalimantan Akung rencananya tanggal 2. Ya. Nah ini sudah 30 malam, itu sudah tanggal 1 pagi. Kok ada rame-rame katanya jenderal itu diculik. Terus di mana jenderal itu tidak tahu. Jadi Akung karena ya masih letnan 2, Akung mempersiapkan pasukan karena pasukan Akung diminta siap-siap. Nanti jam 12 harus apel. Jadi jam 7 sudah apel, jam 12 suruh apel lagi. Jadi jam 7 sudah diapel, lengkap persiapannya mau ke Kalimantan, senjata, munisi, perbekalan sudah lengkap semua. Akung menunggu. Lah, Akung di Priok itu waktu itu di Priok ya. Akung itu punya mes. Di ruangan itu, di mes itu yang punya radio kecil, baterai radio apa itu namanya? Radio roti namanya dulu, merek Philips, itu baru Akung yang punya. Jadi semua kumpul di situ, teman-teman Akung, senior Akung mendengarkan radio. Ada Dewan Revolusi, ada yang terlibat langsung naik pangkat 2 tingkat, ada yang tentara itu pangkatnya hanya sampai letnan kolonel, padahal udah jenderal-jenderal. Loh, kok ada begini? Nah, terus Akung mikir, wah ini ada sesuatu. Tapi beliau pikirannya pikiran orang yang belum ngerti lah ya. Nah, setelah itu ternyata berita. Ya, Akung jam 12 apel, jam 3:30 dipanggil oleh Komandan Brigade suruh apel. Mengapelkan pasukan. Letnan Suryadi, Anda tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Anda diperbantukan di Kodim Jakarta Barat dengan status BKO. Segala tugas Anda diperintahkan dari Kodim Jakarta Barat. Jadi Komandan Brigade Kolonel Katim bilang gitu, ya siap kan Akung. Akung siap banget. Akung siap dengan pasukan itu tanggal 1 jam 3:30 sore Akung berangkat ke Kodim Jakarta Barat. Akung siap apa yang akan tugas pada Akung. Kembali pada situ di Jakarta, situasi di Jakarta itu sudah panas. Pada saat itu sudah panas ya, situasi politik itu sudah panas. Nah, kita belum tahu bahwa itu ada gerakan PKI, nggak tahu. Adanya ini kok apa perebutan kekuasaan aja gitu, karena kan kabinetnya berhenti, terus pangkat tertinggi letnan kolonel, ini kok aneh-aneh begini. Terus ada hamil tua, lah itu dipikir semua berbicara itu setelah itu. Tapi Akung tidak di situ terus, Akung kan perbantukan ke Kodim, jadi bicara itu Akung akhirnya tidak mengikuti. Akung di Kodim itu mulai tanggal 1 jam 4 sore. Ya. Nah ini kronologis antara tanggal 30 sampai tanggal 1. Jadi kalau tanggal 30 itu, kalau untuk Akung sendiri malam itu, alhamdulillah itu Akung makan malam di restoran Padang sama Nin pertama kali. Karena tanggal 24 Nin itu bisa menerima cinta Akung, tapi belum ingin terikat karena masih akan sekolah dulu. Nah, Akung ya nunggu. Nah, Akung sendiri sedang mempersiapkan mau ke Kalimantan. Nah, kemudian kalau tanggal 1 sudah nggak tahu, Nin sudah nggak tahu, pisah nggak ada kabar, Akung diperbantukan di Jakarta Barat. Ini sampai tanggal 1. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, apa? Iya. Terus pada saat kejadian 30 SPKI sampai 1 Oktober, itu Akung di mana? Sama bagaimana kejadiannya? Nah, itu tadi. Jadi setelah tanggal 30 September ada kejadian itu, Akung sudah cerita bahwa Akung kemudian berdasarkan perintah dan Komandan Brigade Arhanud, Kolonel SKD namanya, Akung berangkat ke Jakarta Barat. 3 truk. Karena anggota Akung yang mau berangkat ke Kalimantan itu 69 orang.
Jadi Agung komandan detasemen. Agung baru naik pangkat 2 bulan itu, tadinya Agung tuh bintang bolong. Terus di bintangnya butek baru 2 bulan itu diperintahkan bawa pasukan ke Kalimantan. Itu Agung senengnya bukan main. Waktu mau berangkat ke Kalimantan senengnya bukan main. Nah, terus tanggal 1 Oktober jam 4 sore Agung di Kodim tadi, Agung dipanggil. Kira-kira jam setengah 6 sore, setelah Agung lapor dulu ya, terus Agung ke tenda, ngatur file bed, tempat tidur dan sebagainya. Terus dipanggil lagi kira-kira jam 5 lah, 5:30, 6 sore gitu. Dipanggil Dandim, Komandan Kodim. Letnan Suryadi, Anda sekarang berdapat tugas pertama ya. Tugas Anda ini tidak bisa dari saya hari ini. Letnan Suryadi sekarang ke Kostrad, sana dekat Gambir, bertemu dengan asisten 1 Kodam. Agung lupa namanya, tapi Agung ingat orangnya. Nanti mendapatkan perintah dari beliau. Sekarang Letnan Suryadi ke sana, nanti akan dijemput pakai mobil dari Garnisun, dari Kostrad. Nanti Letnan Suryadi ke Kostrad. Siap, Agung siap. Kira-kira jam 6 sore lah itu. Jeepnya datang, jeep. Yang datang tuh jeep Willys itu, terbuka. Ada sopirnya itu Peltu, yang duduk di sampingnya Pelda. Agung Letnan 2-nya duduk di belakang. Itu tahu-tahu mestinya menurut Agung jalannya itu lewat Jalan Pinang Siak. Ini enggak, muter lewat belakang, lewat Kampung Bandan. Agung tanya, kok lewat sini? Pak, ini mulai jam 6 sore sudah ada sandi. Kode kalau mau lewat itu ada kode, misalnya Melati, jawabnya Gambas misalnya gitu ya. Itu berarti teman. Kalau nggak bisa jawab berarti nggak tahu dia. Berarti musuh itu kira-kira. Kemungkinan musuh. Terus misalnya kalau lampu semprot prot 3 kali, jawabnya 1. Itu ada sandi. Nah, itu sudah lewat itu sandi. Jam 6 sore itu sudah ada sandi. Nah, kira-kira itu sepi jalanan, terus kayak ada orang. Ya, jam 6 sore Agung kira-kira ya sudah sampai di Kostrad. Nah, sampai di Kostrad itu ya, itu ratusan RPKAD pakai baju loreng-loreng yang bagus itu. Serem lah, itu ratusan di halaman pada duduk-duduk. Agung masuk ke dalam, itu di situ ada ruangan luas. Kira-kira ya ruangannya itu ya 6 kali 11, mulai kali 10 gitu, ruangan ada meja 1. Agung disuruh di dekat meja itu ada kursinya, aku duduk di situ sama ketemu kolonel yang jadi asisten tadi, asisten Intel Kodam. Itu lagi di Kostrad. Nah, terus Agung disuruh duduk sini ya, Letnan Suryadi ya, duduk sini, tunggu saya, nanti saya kembali ke sini. Ya, Agung di situ lama. Tidak ada Letnan 2, perwira pertama itu tidak ada, yang adanya paman bawa senjata itu. Senjata stand gun, senjata laras panjang lah. Agung cuma pistol, yang nggak ngerti kan. Agung itu belum pengalaman perang, nggak pernah punya pengalaman apa-apa lah. Dikasih pistol ini, ya terima kasih, ini pistol ini isinya cuma 5. Seluruh anak buah Agung itu pakai senjata, SKS lah senjatanya, itu hanya dibekali 5 peluru. Dipesan oleh Danbrik, jangan menembak kalau tidak perlu. Waktu mau berangkat itu, jangan menembak lebat peluru. Letnan Suryadi dapat tugas dari Kodim, kalau butuh perbekalan apa saja, ngubungi ke sini. Pakai telepon, kalau nggak ada telepon pakai kendaraan, kalau nggak ada kendaraan jalan kaki. Perbekalan apa yang diperlukan. Wah, itu Agung di ruangan itu diem. Tahu-tahu dari ruangan sebelah sana, bukan ruangan, itu ada pintu, ada kamar gitu di sebelah. Jadi Agung bisa lihat kira-kira nggak sampai 12 meter lah ya. Itu ada pintu dibuka tuh pada lari dari dalam. Itu kolonel mayor itu keluar dari dalam, gopoh-gopoh itu. Justru keluar tuh jenderal. Jenderal keluar, terus rupanya Pak Harto itu. Pak Harto rupanya. Pak Harto itu di Kostrad sedang memimpin mengatasi keadaan G30S tadi pagi itu. Namanya belum G30S ya, pemberangkatan tadi malam itu, penculian tadi malam. Penculian jenderal-jenderal itu kan seniornya Pak Harto semua. Itu lagi diatasi gimana?
Nah, terus Pak Harto keluar, nggak pakai topi, kalau nggak salah itu pakai kalung anduk Good Morning putih itu, keluar. Terus balik lagi, terus kebetulan ada yang lewat. Itu saat ini siapa? Itu Pak Harto. Itu lagi hubungan dengan Pak Sarwo, Pak Ibrahim Haji, Pangdam Siliwangi. Nggak tahu komunikasi apa. Jadi aku lihat betul dalam jarak kira-kira 12 meter. Tapi aku tidak tahu kalau ini tempat ini adalah Panglima yang sedang mengatasi G30S. Nggak tahu aku sama sekali, ya nggak ngerti. Terus aku diam aja di situ nunggu. Kira-kira 1 jam, 1,5 jam aku di situ gitu. Ya, sampai 7:30 lah kira-kira. Ada perintah nih, kamu kembali ke Kodim, lapor kepada Dandim. Ini surat, kasihkan Dandim. Surat ini isi perintah untuk kamu nanti. Kamu diberi tugas menjaga keamanan antara stasiun BIOS, stasiun kota, sampai Harmoni. Jaga yang baik, tempatkan anak buahmu yang baik. Daerah itu adalah daerah vital, tempat perdagangan, perbankan, dan toko-toko. Siap kamu? Siap. Ya dibawa lapor ke Kodim. Balik aku. Ini masih tanggal 1 ya, masih tanggal 1 sore ya. Balik aku ke Kodim, lapor Dandim. Letsur, Letnan Suryadi, nanti jam 8, setengah 9, pasukan kamu berangkatkan ke ini. Siap. Pasukan aku kan 69 dengan aku, 69. Saya berangkatkan separuh nih. Cuma semuanya kalau ada apa-apa harus cadangan aku. Ya separuh lebih dikit lah. Aku siapkan. Jalan kaki 3,5 kilo atau 4 kilo. Jalan kaki nggak ada mobil. Memang nggak ada mobil. Jalan kaki ngatur pasukan. Pasukan titipkan nama Akung di toko-toko. Yang waktu itu sudah nggak ada yang buka. Tutup semua toko-toko, ada hotel, ada bank. Jaga duduk sini kamu. Paling tidak 2 orang. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Terus itu Agung titipkan di situ. Tapi yo belum ngomong sama yang punya toko. Padahal nggak ada orangnya. Wong itu malam, bisa tutup. Di depan aja. Agung pesan, ketemu hati-hati, jaga gini-gini. Kalau ada apa-apa, kamu kalau pergi jangan berdua. Satu awas senjatanya, jangan sampai senjata nanti dicuri orang dan sebagainya. Ya, siap gitu. Yes. Terus itu selesai kira-kira jam 11 malam, Agung sudah kembali ke posnya Agung itu di dekat stasiun kota. Ya. Di Kodim, dekat Kodim, itu ada pos. Posnya itu tenda itu tadi, tendanya Agung itu dipasang di halaman itu luas. Kira-kira 4-5 kali lapangan voli lah halamannya. Rumahnya gede, terus aku ngecek, ternyata di situ tuh ya WC itu banyak gitu, kamar mandinya banyak. Terus aku minta izin, apa nanti boleh kita mandi di? Wah boleh Pak. Wah, senang banget gitu. Jadi untuk WC kamar mandi sudah tidak ada masalah. Anak-anak pasang velvet di tenda, ada yang itu di serambinya gedung itu. Agung di tenda. Nah, tapi jam 12 malam kurang, jam 12 kurang seperempat, aku mau tidur tidak bisa. Panas kan habis jalan, kan badan panas habis jalan, panas, terus udara panas, nyamuk banyak. Aku keluar lagi, jalan ke stasiun kota. Di stasiun kota itu di depannya itu rumahnya Pak Dito, kakaknya Agung nomor 1. Aku ke sana, ke tempat Pak Dito, ketemu Pak Dito. Dek, kok di sini? Gini Mas, saya mau matur. Saya berangkat ke Kalimantan tidak jadi. Saya malah sekarang ditugaskan di sini untuk pengamanan daerah sini. Oh, ya hati-hati loh ya. Nek perlu apa-apa, kamu ke sini ya. Iya Mas, aku pamit aku. Aku pamit ke stasiun. Terus di stasiun itu ada halaman depannya itu ada tamannya di sana. Aku ke teman sana, aku dikawal 2 orang prajurit. Yang awal aku 2 orang. Itu jam 12 malam kira-kira ya. Hampir jam itu di situ. Tiba-tiba ada pesawat terbang. Kelip itu pesawat. Kok ada pesawat terbang malam jam 12? Tiba-tiba ditembak itu pesawat terbang. Ditembak oleh teman Agung yang meriamnya itu meriamnya Agung. Tapi Agung kan di Rawamangun stylingnya. Gelar pasukan Agung itu di Rawamangun. Kalau ini yang di Cilincing.
Wah ini ditembak, dicilincing, ditembak. Tapi tidak kena, tapi terus mati lampunya. Nah, wah ini ada apa-apa, ini aku mikir, ini kalau gitu negara ini lagi gawat itu, aku lagi gawat ini. Kok ada nembak pesawat barang. Wah, nggak kena terus berhenti. Terus aku duduk di lapangan tengahnya depan stasiun itu, duduk sama anak buah Agung. Diam, wah ada mobil pemadam kebakaran ke tempat Agung. Lari, Agung juga, wah itu ada apa? Mobil kebakaran kok ke sini. Agung lari ke tempatnya Pak Dito tadi. Terus Pak Dito itu rumahnya depannya itu ada kandang ayam. Ya. Nah, Agung terlesep di kandang ayam. Tapi itu mobil pemadam kebakaran ternyata ke tempat lain, tidak jadi ke situ. Lah Pak Dito dengar pemadam kebakaran, ada tembakan itu rupanya dengar dia. Terus keluar ketemu Agung, Dek, ada apa kok ada tembakan segala? Nggak ada apa-apa Mas. Lah itu yang ke pemadam kebakaran apa? Nggak kesini kok, nggak tahu kemana. Ya wes ini aja. Nih, aku dikasih telur. Wes dang untalan ya, bahasa Jawa itu deh. Untalan itu dang kamu minum telur mentah ini supaya badanmu kuat. Ya, hati-hati ya, Dek ya. Iya Mas, selamat. Terus aku ke tenda, kembali ke tenda. Tidur. Akhirnya tidur. Itu sampai tanggal 1 ya. Nah, apalagi yang ditanyakan ini sampai tanggal 1 ini ya. Ya, oke. Terus setelah itu, setelah pemakaman para jenderalnya bagaimana sih? Ini gini. Jadi kalau gitu tak sambung dari tanggal 1 ya. Setelah tanggal 1 itu kita mulai mendengar atau membaca atau lewat TV mengikuti perkembangan situasi itu. Ternyata sudah mulai diketemukan bahwa jenderal-jenderal itu meninggal. Dibunuh di lubang buaya. Itu belum sampai ke PKI itu waktu itu. Belum ada sebutan PKI, tapi dibunuhnya di lubang buaya. Di lubang buaya diketemukan oleh ya intelijen, diketemukan di sana lah. Lubang buaya itu wilayah Halim. Wah, untuk ke sana itu juga sulit. Untuk bisa ke lubang buaya itu sulit karena itu wilayahnya pasukan lain. Nah, oleh karena itu ya yang tadi saya katakan di Kostrad ada ratusan RPKAD. Itu nanti di TV kalau lihat G30S itu pengkhianatan G30S film itu ternyata itu Pak Sarwedi yang mimpin. Nah, Pak Sarwedi itu tugasnya waktu itu merebut apa itu? Monas itu, daerah Monas. Daerah Monas itu, wilayah Monas itu masih masih tanah berongkalan nggak karuan gitu, belum jadi. Monas belum apa-apa, berongkalan. Masjid Istiqlal bareng belum jadi. Itu diduduki oleh pasukan Untung. Nah, pasukan itu rupanya yang ramai di Jakarta itu pasukan ada dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur kalau nggak salah. Yang Jawa Timur itu 530, yang Jawa Tengah 14 atau berapa itu saya lupa ya. Itu di sana. Nah, pasukan itu anak buah yang prajurit itu kira-kira tidak ngerti ini mau ada rebutan kekuasaan, nggak ngerti. Didatangi oleh pasukan RPK, gantian yang jaga. Yang gantian, ya iya ganti, nggak ada perang, nggak ada tembakan, nggak ada. Ngerebut wilayah itu, termasuk ngerebut RRI. RRI itu dari pagi itu dikuasai oleh Dewan Jenderal namanya ya. Bukan Dewan Revolusi, bukan Dewan Jenderal. Dewan Revolusi yang mengatakan ini sekarang kabinet yang sekarang diganti dengan Dewan Revolusi, kemudian pangkat tertinggi Letnan Kolonel yang naik ikut revolusi ini ada yang naik satu tingkat pangkatnya ada yang 2 tingkat dan sebagainya. Itu lewat RRI Jalan Merdeka Barat. Gantian yang jaga. Wah, itu udah keluar ganti direbut RPKAD. Direbut yang tentaranya yang Pak Harto lah ya. Nah, semuanya daerah situ direbut tanpa senjata, tanpa sedaan. Karena mungkin anak buah itu nggak ngerti sebetulnya. Yang ngerti ya tokoh-tokohnya aja yang film G30S itu. Nah, terus diketemukan bahwa jenderal-jenderal persatu perwira
Pak tendian ajudannya Pak Nas itu di Lubang Buaya. Itu tanggal 3 sudah diketemukan. Tanggal 4 besok mau digali. Tanggal 4. Itu Agung di kota tetap Agung tugasnya. Tugasnya kan mengamankan antar harmoni dengan stasiun kota. Itu pertukaran besar deh. Terus itu saya ulangi, pada tanggal 1 itu Agung duduk situ, pada tanggal 2 pagi Agung itu datang itu tadi tempat jaganya anak-anak, nitipkan anak-anak. Jadi kalau anak-anak anak buah Pak Agung maksudnya, kalau di situ itu kan kalau pengen ke belakang barang, tolong dibantu, diizinkan buang air. Ya kan nggak ada repot ya kalau nggak boleh. Terus malah, oh iya Pak siap, malah saya bantu Pak nanti makan siangnya. Wah senang aku. Kita makan siang itu mungkin jam 4 sore le. Makan malamnya datangnya masakan ke jam 10 malam. Waktu itu kacau. Nah terus setelah diketemukan, digali, ya, ada pemakaman dibawa dulu ke Markas Besar Angkatan Darat. Pak Nas yang tadinya nggak tahu kemana, sudah diketemukan Pak Nas. Pak Nas pincang karena Pak Nas itu waktu mau ditembak itu melompat pagar rumah, jatuhnya itu kakinya pincang. Tapi yang ketembak putrinya itu, adik Irma Suryani Nasution. Itu dirawat di RSPAD, akhirnya meninggal. Pak Nas kasihan juga itu putrinya, masih kecil Pak Nas. Akhirnya juga datang di Markas Besar Angkatan Darat. Waktu dimakamkan itu lah ya, itu apanya peti jenazah itu ditaruh di atas panser. Panser itu tank yang pakai roda karet, itu namanya panser. Kalau yang pakai roda rantai namanya tank, ya. Ini panser, di atas panser itu dikawal. Itu dari Markas Besar Angkatan Darat dibawa ke TMP ya, TMP Kalibata. Itu yang menghormati di pinggir jalan tuh ribuan. Wah kalau ingat itu Agung merinding, Agung itu sakit hati banget waktu itu. Waktu mendengar jenderal-jenderalnya Agung dibunuh itu, wah suaka hati nangis aku. Nangis aku kayak biadab Agung gitu. Wah, nangis aku. Terus, tapi Agung lihatnya itu cuma dari TV yang di pemakaman. Karena Agung pasukan di Jakarta Barat, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ikut antar ke TMP nggak bisa. Agung pasukan tetap jaga. Ya, lihat aja dari TV. Dimakamkan di TMP. Itu pidatonya Pak Nas. Adik-adikku akan menghadap panglima tertinggi yang paling tinggi. Wah, juga kan? Panglima tertinggi yang paling tinggi. Kalau panglima tertingginya kan Bung Karno, presiden. Yeah. Panglima tertinggi yang paling tinggi lagi menghadap Tuhan. Aku ya masih muda tapi ternyok banget aku. Nah, terus sudah itu selesai pemakaman, Agung besoknya tanggal 6 Agung ke batalion, ke resimen. Waktu itu namanya brigade. Agung minta bantuan ditambah pegangan senjata, masuk pistol. Kalau ini ada apa-apa pistolnya nggak bisa untuk apa-apa. Jadi Agung minta tambahan senjata pegangan dikasih namanya Thompson. Pelurunya banyak sekali, 40-50 kali ada. Bawa Agung. Terus anak buah semua pegang paling enggak 3 magasin pelurunya. Takut kalau berang betul. Karena setelah itu nanti Agung itu pindah tugasnya. Tadi itu di situ hanya 9-10 hari aja. Terus nanti ada tugas lain. Nah, ini yang Agung ceritakan malah sudah setelah tanggal 1 sudah sampai tanggal 5. Tanggal 5 pemakaman jenderal-jenderal. Yeah. Dan sudah sedikit yang lebih dari itu. Terus ada lagi ya Pak? Ya, terus apa aku nggak ada pesan untuk generasi muda di masa digital ini? Ya gini ya, itu zaman itu rupanya itu pengaruh PKI ya, pengaruh komunis. Komunis ini nggak beres ini. Kita dulu sedang berunding untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan tahun 48. Itu kita berunding untuk bagaimana untuk mendapatkan kedaulatan itu. Itu tentara-tentara kita itu yang tadinya di kantong-kantong gerilya itu ada yang ke Jogja, yang di Jawa Timur ini dari Banyuwangi CS itu di Blitar, Kediri sana. Itu tahun 48, teman. Dalam keadaan begitu itu.
tiba-tiba PKI itu nusuk dari belakang, merebut Indonesia lewat pemberontakan PKI musuh di Madiun. Wah, kaget dong. Kita merdeka belum beres, merdeka belum dapat kedaulatan, merdeka sudah bersatu sudah. Tapi pengakuan kedaulatan belum didapat, sedang dirundingkan, wangel banget. Lah kok tiba-tiba berontak mau merebut kemerdekaan. Nah, padahal ketika tahun 45 dan sebagainya itu PKI itu nggak ada ceritanya gitu loh. Lah kok tiba-tiba ini mau merebut kemerdekaan. Nah itu kecewa semua. Itu ditumpas, nggak sampai sebulan tepas. Itu Akung ikut tahu kalau itu, karena di desa Akung diduduki kira-kira ribuan tentara PKI di Tegalompo Pacitan. Itu Akung mengungsi karena terjadi pembunuhan di Kampung Akung. Jadi Akung mengungsi kalau itu. Jadi itu tahun 48 PKI berontak, dapat ditumpas. Sampai Bung Karno gini pada saat itu, bagaimana mau pilih PKI musuh atau pilih Soekarno-Hatta, rakyat gitu. Ya pilih Soekarno-Hatta, akhirnya ditumpas. Nah, setelah itu sukses. Kita kan terus perang dengan Belanda. Tahun 49 perang dengan Belanda dan sebagainya, dan banyak sekali masalah politik ya. Itu lupa, pemberontakan PKI tahun 48 itu dilupakan deh. Nah, PKI akhirnya bangkit lagi, mengeluarkan buku putih. Pak Aidit itu mengeluarkan buku putih membela kejadian 48. Akhirnya tahun 55 PKI itu sudah bangkit lagi, malah pemilu nomor 4 ya. Nah setelah itu situasi politik gak karuan deh, sampai ada pengkhianatan ke Bung Karno di peristiwa Cikini, ada peristiwa Maukar, ada peristiwa Idul Adha, Bung Karno lagi saat Idul Adha ditembak tapi alhamdulillah gak kena. Ada macam-macam. Ada kemudian nanti tanggal 15 Maret tahun 57 ada peristiwa Permesta. Terus tanggal 2-nya 11 bulan Februari, tanggal 15 Februari itu nanti peristiwa PRRI. Jadi Permesta itu di Sulawesi Utara, PRRI itu di Padang sana, Sumatera Barat. Itu tidak mengakui pemerintahan yang sah. Peristiwanya kacau. Jadi dalam negeri kacau. Nah, akhirnya mestinya bikin undang-undang pun gagal. Undang-undang dasar, menggantikan undang-undang dasar yang benar itu gagal. Namanya konstituante, yang mestinya bikin undang-undang gagal oleh Bung Karno, dibubarkan konstituasi. Bung Karno kembali lagi kepada undang-undang dasar 45. Nah, sejak itu ditata, negara ini ditata. Tapi kan terus kita mau merebut Irian Barat tadi, terus mau ada Dwi Kora itu berhadapan dengan Malaysia, jadi ya repot lagi. Nah pada saat ribet gini ini tidak ke open, PKI itu berkembang. 65 berontak lagi, gitu mau merebut kekuasaan, ya ditumpas. Nah ditumpas ya, dan bisa ditumpas. Nah, pesan Akung pada generasi yang akan datang. Kalau Akung sudah tua ya, Akung kan sudah 83 ya, usianya 83 tahun. Pesan Akung ya, melihat itu, dia itu tahun 48 ada, tahun 65 ada, berarti kira-kira juga masih punya pikiran akan tampil lagi kan PKI. Nah, tapi di dunia ini sudah ada banyak perubahan. Komunis itu sudah turun. Nah, tapi sifat-sifat yang komunis itu kalau pemerintahannya kan diktator. Itu pasti masih ada orang-orang yang pengen diktator. Dari zamannya Firaun, zamannya kaisar Romawi, itu semua pemerintahan itu diktator. Diktator itu sewenang-wenang, mempunyai kewenangan yang tak terbatas, itu diktator. Itu pasti ada, tapi tidak selalu komunis. Komunis itu pasti diktator, tapi kalau diktator belum tentu komunis. Ya. Jadi tidak mustahil Indonesia itu mungkin tidak ada komunis ya, tapi akan berkembang pemerintahan yang diktator. Karena gen itu kita milih. Zaman raja-raja kita juga diktator. Zaman dulu raja-raja pemerintahan sampai mati kan,
diturunkan ke anaknya. Sekarang masih ada yang diktator kayak Korea Utara, itu kan diktator. Zaman kayak Saddam Hussein dulu, diktator, tapi bukan komunis. Dia ekstrem kanan, ya ekstrem kanan. Berketuhanan, dia tapi ekstrem. Cuman kalau itu bukan diktator, diktator tapi bukan komunis. Ya. Nah, yang dikhawatirkan di sini berkembangnya akan datang komunis juga masih mungkin. Ya, tapi pemerintahan yang diktator mungkin masih tetap ada yang ingin berkuasa selamanya, mungkin ada atau selama mungkin. Karena apa? Jadi penguasa itu kayak minum morbid, kayak minum kecanduan. Karena apa? Kalau jadi penguasa, jadi ya macam-macam lah kalau penguasa itu naik mobil aja pintunya dibukakan, ya toh? Mau duduk kursinya ditoto, itu bikin candu. Maka pesan Agung, kalau kamu jadi pemimpin, jangan yang begitu-begitu itu dinikmati. Karena nanti kalau pensiun sudah ada itu. Nanti kalau sedih kok pensiun nggak dilayani lagi ya. Ya itu pesan Agung itu. Hati-hati kalau ada orang yang berkeinginan pesan berkuasa terus-menerus. Kita sudah ada peradaban baru, yaitu demokrasi. Dulu peradabannya kan turun-menurun. Ya. Sekarang peradaban baru. Peradaban baru itu intinya memberikan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok lain dengan dukungan rakyat. Kalau nggak didukung rakyat ya nggak bisa. Jadi dengan legowo, dengan ikhlas bisa memberikan kekuasaan pemerintahan yang saya pegang kepada kelompok lain dengan syarat didukung rakyat. Itu demokrasi. Nah kita nih pengennya seperti itu. Nah kalau sudah dibatasi, ya dulu kan memang dulu nggak dibatasi, boleh dipilih. Bung Karno itu dulu sampai seumur hidup. Ya. Pak Harto sampai sekian puluh tahun. Nah itu kita sudah noto, dibatasi. Itulah ya, dibatasi. Karena orang itu tidak akan baik seluruhnya. Kadang-kala kalau sudah jadi penguasa, jadi pejabat itu lali asal-usulnya. Makin kesini, makin negara ini, organisasi ini kayak milik sendiri. Itu tidak bisa. Jadi kalau jadi ketua apa, kelamaan, itu kayak organisasi yang diketua itu jadi milik sendiri. Jangan. Itu harus orang berikutnya, generasi berikutnya yang diberi kesempatan. Nah, jangan sampai pemimpin dengan yang dipimpin, yang di sini yang itu jaraknya terlalu jauh. Misalnya selisih generasinya 30-40 tahun. Kalau beda rakyat yang dipimpin, pemuda-pemuda yang dipimpin itu dengan yang memimpin ini jaraknya paling jauh 20 tahun lah. Pemimpin ini kira 50 tahun, 60 tahun. Udah 80 tahun jangan masih mimpin lagi lah. Kasih kesempatan yang lebih muda itu. Yang 80 wes, gak usah pimpin nasional. Itu sekali kan yang lebih muda. Supaya budayanya mendekati. Budayanya mendekati. Jadi kalau Agung yang inginkan itu antara pemimpin nasional dan masyarakat pemuda-pemuda milenial ini jaraknya jangan terlalu jauh. Karena gini ya, kalau ini yang generasi lama ini, generasinya Agung 80, kalau masih pengen jadi pemimpin nggak bisa sama dengan yang dipimpin anak-anak remaja. Generasinya Agung itu kalau ada gadis menyatakan cinta dulu kepada pemuda, itu haram deh. Haram, tidak boleh. Masa gadis menyatakan cinta dulu dengan pemuda? Kalau sekarang boleh, wong gak jatuh cinta ya ngomong, aku demen sama kamu loh. Sekarang gitu. Kalau dulu zaman aku kalau mau dapat ngelamar, wah pakai gini. Kalau sekarang kan lu mau sama gue nggak? Jadi beda budaya. Oleh karena itu ini jangan terlalu jauh jaraknya antara yang dipimpin dengan yang dipimpin. Umurnya jangan terlalu jauh. Sehingga nanti klop damai saik keproyo itu ya holopis kuntul baris itu.
Ya, Ya. ya. Apa lagi? Oke, kurasa itu sih udah semua. Oke, kasih Kung. Itu udah. Udah semua. Ya udah kalau cukup. Pokoknya udah banyak ya. Yang dari Agung mudah-mudahan ada manfaatnya. Bukan Raka saja, untuk yang lain-lain barangkali itu bisa didengarkan ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.